Halo, selamat datang di channel ini. Terima kasih telah berkunjung di channel ini. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah, tempat kerja, tempat nongkrong, rumah saudara, tentunya dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini memanas, di mana berita-berita hoax yang menyebar di sosial media seperti di VFB ya terbilang sangat panas, terutama di grup-grup menjelang Pilpres 2024. Salah satu grup yang saya kunjungi yaitu debat Pilpres 2024. Di situ sangat ramai sekali, dari berita-berita menjelekan, berita-berita hoax, pokoknya banyak sih. Jika teman-teman ingin mengunjungi, saya berharap persiapkan mental, pikiran yang cerdas, pikiran yang bersih agar tidak kemakan oleh berita-berita yang ada di grup tersebut. Oke, video kali ini diangkat dari satu channel yaitu Siwar TV dengan judul video adalah sebar hoax besar-besaran, senjata andalan Anies dan PKS di Pilpres 2024. Bagaimana isi video tersebut? Pasti teman-teman tidak sabar untuk menonton video tersebut. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Terima kasih atas kebaikan teman-teman semua. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua itu dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke, mari kita ke videonya. Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah menyiapkan strategi pemenangan. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menuturkan, strategi yang dibahas oleh KPP merupakan analogi dari serangan udara, darat, dan khusus. Serangan udara yang dimaksud ialah dengan mengkonsolidasi kekuatan berbasis media sosial. Om Beni. Oh, Om Ben. Berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Salam. Koalisi Perubahan sudah menetapkan strategi dan pemenangan bagi Pak Anies. Meski akhir-akhir ini kita tidak melihat pergerakan mereka, tetapi konsolidasi mereka tetap berjalan. Dan sepertinya peperangan ala Pilkada 2017 lalu akan berulang kembali. Ya. Mereka mengandalkan serangan udara berbasis medsos serta serangan darat berbasis relawan. Walaupun kenyataannya postingan yang menyerang lawan politik lebih banyak hoax alias berita bohong. Kita tentu kenyang dengan banyak berita dusta yang tersebar dalam Pilpres 2014 dan 2019. Dan jika memainkan medsos semua pasti setuju. PKS memang jagonya. Sejak muncul situs PKS, piyungan yang kini sudah punah, ada juga MCA, Sarasen, serta tabloid Obor Rakyat dan para produsernya sudah dikenai hukuman. Meski para pelaku bukan orang PKS, tapi postingan mereka selalu memojokkan yang tidak mendukung oleh PKS. Ditambah berdasarkan data yang ada, pada Pilpres 2024 mendatang, 40% pemilih adalah kelompok muda. Dan mereka bakal lebih mudah menangkap informasi dari gadget mereka. Untuk itu, kita yang masih memiliki nalar, logika, kewarasan harus ikut turun tangan. Jangan lagi informasi semacam tuduhan Pak Jokowi keturunan PKI, Pak Jokowi pro Cina,
menyebar mudah di 2024 mendatang. Jika itu terjadi, kita tidak pernah belajar atas apa yang sudah dilalui. Ingat, fitnahan sudah mulai disebarkan. Dan yang terkena fitnahan itu bakal capres dari PDIP, Pak Ganjar Pranowo. Anehnya, model editan di medsos yang sangat kasar, kok tetap dipercaya dan disebar kemana-mana. Nah, itulah yang seperti saya katakan tadi, ya, yang sepantasnya tidak perlu diposting, malahan mereka membuat postingan yang dimana ada juga video-video yang hanya diambil dari beberapa momen, terus ditambah editan tulisan-tulisan dimana itu menjatuhkan Pak Ganjar. Yang paling parahnya lagi itu yang porno-porno. Wah, pokoknya sih nggak ada otak yang buat video tersebut dan yang memposting video atau foto-foto tersebut. Itu orang nggak waras itu. Lanjut. Ada dua tudingan yang mengarah ke Pak Ganjar. Pertama nih, fitnahan editan foto Pak Ganjar ciuman dengan Maria Ozawa. Tahu nggak siapa dia? Dia lebih dikenal dengan Miyabi, bintang film porno Jepang. Entah siapa yang membuat. Yang jelas itu dipercaya sebagian orang yang pengguna medsos. Ya itu orang-orang yang otaknya nggak di bawah rata-rata otak begitu bisa percaya sih postingan kayak begitu. Bukti mudah menyebar. Yang kedua, tidak ada editan sama sekali. Dan foto itu memang benar. Pak Ganjar memeluk seorang wanita muda. Si pemosting tampaknya tidak tahu kalau perempuan muda yang dipeluk Pak Ganjar adalah Bu Siti Atiqah, istri beliau. Ya, betul sih yang dikatakan Pak Ben. Itu juga ada juga video itu sama di grup yang saya sebutkan tadi, di mana momen istrinya Pak Ganjar itu sedang jogging dan disambut oleh Pak Ganjar, dipeluk lalu dicium, dan di situ mereka edit menambahkan back sound dan juga tulisan di mana ya seharusnya tidak wajar sih dibuat begitu. Tapi narasi yang dituliskan tidak menyebut itu istrinya. Inilah betul. tantangan besar bagi bangsa. Yang memang tingkat literasinya rendah itu terbukti. Ketika ada informasi yang meragukan, bukan malah mencoba mencari sendiri bagaimana kebenarannya, tapi malah bertanya di grup WA, di mana tidak ada satupun anggota grup itu yang memiliki kemampuan memverifikasi. Bisa jadi itu strategi yang bakal diterapkan oleh lawan-lawan politik Pak Ganjar. Dengan berpura-pura bertanya di grup, maka anggota grup yang juga tidak memiliki kemampuan memfilter, ikut-ikutan percaya dengan apa yang dibagikan. Ingat, meski maksud Anda bertanya di sebuah grup dalam Undang-Undang ITE, berperilaku demikian bisa dikenai pidana. Karena termasuk menyebarluaskan. Jadi kalian tidak bisa sembarangan bertanya, bebas begitu. Melainkan cari orang yang bisa memverifikasi sebuah informasi. Lakukan komunikasi secara personal. Sehingga berita yang belum tentu ada kebenarannya tidak menyebar luas, tidak menyebar kemana-mana. Beberapa media mainstream seperti Tempo, Liputan 6, dan media lain sudah membuat kanal aduan untuk berita-berita hoax. Jadi silahkan verifikasi ke sana. Bukan ke orang yang tidak punya kemampuan untuk itu. Informasi terbaru nih, Bareskrim Polri yang sedang mengusut viralnya video kebocoran data hasil pemilu 2024. Bagaimana bisa video begituan kita percaya? Tahun 2024 saja belum kok sudah beredar. Pemilu juga belum dilaksanakan, kok hasilnya sudah keluar.
Gimana ini? Kok video begitu kok dipercaya? Video kebocoran data hasil pemilu 2024 diunggah pertama kali oleh akun Twitter bernama @bams277359. Pemilik akun ini harus dibongkar identitasnya. Bila perlu diselidiki siapa yang berada di belakangnya. Ini menandakan ada pihak-pihak yang terus-menerus membuat kondisi masyarakat tidak percaya kepada penyelenggara pemilu. Apa tujuannya? Supaya parpol maupun bakal capres yang potensi menangnya kecil bisa mengaku kalau mereka dicurangi. Betul. Model begini nih yang terus-menerus disebarkan. Kita punya banyak pengalaman di 2014 dan 2019 yang membuat situasi politik nasional sempat mencekam. Rapat pleno KPU untuk menetapkan pasangan capres dan cawapres pemenang pilpres harus dijaga ketat kepolisian. Sementara di luar gedung, gerombolan orang yang berasal dari pihak yang kalah melakukan demo. Bahkan ketika terjadi gugatan hasil pilpres, terjadi bentrokan antara massa dengan aparat keamanan. Padahal setelah itu, Pak Prabowo dan Pak Sandiaga bersedia menjadi menterinya Pak Jokowi, siap membantu Pak Jokowi. Berarti memang ada pihak-pihak yang sengaja menciptakan kondisi supaya tidak ada kedamaian. Ini pembelajaran yang sangat berharga buat kita. Dan tidak boleh terulang kembali. Koalisi Perubahan sendiri sudah menyiapkan relawan untuk membuat serangan udara. Pernyataan itu disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera. Saya cuma nitip pesan kepada Pak Mardhani atau para sibernya ARMY. Silahkan kalau mau bertarung di medsos. Hanya lakukan sesuai dengan apa yang diatur undang-undang dan agama. Jangan memakai fitnah kotor. Seperti editan foto Pak Ganjar ciuman dengan Miyabi. Itu jelas melanggar. Ayolah. Kalau PKS beneran parpol berbasis Islam, tunjukkan perilaku-perilaku Islami. Jangan lagi model obor rakyat. Partai PKS piungan MCA, Sarasen, dilakukan lagi. Jangan. Pak Mardhani, apa tidak takut? Itu cara-cara iblis, Pak. Bisa jadi dosa jariah. Silahkan lakukan negatif campaign. Jangan black campaign. Kalau mau tahu apa bedanya, tanya Pak Mardhani Alisera. Saya malas untuk menjelaskannya. Karena banyak terjadi di tahun 2014 dan 2019, itu black campaign, orang posting ngawur. Malah di 2019 ada sekelompok ibu-ibu keliling kampung, door to door, ke rumah bilang, jangan pilih Pak Jokowi karena pengajian bakal dilarang. Orang Islam akan sulit ibadah. Memprihatinkan sekali cara nista seperti itu. Faktanya gimana sekarang? Kita bebas mau ibadah kapan saja, mau pengajian di mana saja. Nggak ada yang melarang. Mau sholat boleh, bahkan terawih keliling meski dilarang. Banyak yang nekat juga didiemin Pak Polisi. Ayo, pada tobat. Jangan lakukan dosa yang pernah kalian lakukan. Jangan diulang tahun depan. Islam tidak mengajarkan menghalalkan cara untuk mencapai tujuan. Camkan itu siber ARMY PKS. Demikian opini Om Ben kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tanggapan teman-teman atas penjelasan dari Pak Ben ini? Kita sebagai orang Indonesia yang waras, pemikirannya pasti tidak akan termakan oleh berita-berita yang seperti dikatakan Pak Ben ini. Sebaiknya kita melihat dari sisi baiknya saja. Jangan, ataupun kalau kita mau berkomentar, memuji calon kita sendiri, janganlah berbuat seperti orang-orang yang tidak
ada pendidikan ataupun ya terbilang orang yang bodoh, otaknya ya gimana ya, mau saya juga bingung orang-orang seperti itu mau dibilang bagaimana. Takutnya juga saya kena di channel ini bisa ya bisa berbahaya dan jadi kita punya kesadaran saja sendiri bagaimana cara kita berbicara, berstatus di media sosial agar lebih sopan. Oke, itu saja sedikit masukan bagaimana tanggapan teman-teman semua atas opini dari Pak Ben ini, apakah benar atau salah, berpihak atau tidak. Silakan berkomentar. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.